Saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih pesan saya ke Rhoma Irama. Jatuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ya? Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu. Bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok kalau diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariah. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib
didoktrin dalam keluarga mereka boleh maksiat. Bohong. Jangan kau punya mulut ramal, jangan fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh ditilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Nggak ada tuh Pak Haji Roma ya. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun. Kul yawm, kul daqiqah, kul lahzah makanuhu jannah. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Tapi selain Ahlul Bait, hendaknya husnudzan. Husnudzan kepada nasab yang mulia ini, enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang Habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Ki Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Datang Habib Salim Jindan, ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Orang kalau meler cinta kepada kami, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela. Yang nyuruh umat Islam cinta Ahlul Bait bukan Habibnya, bukan Sayyidnya, bukan Syarifnya, tapi perintah untuk cinta datangnya langsung dari Allah Ta'ala, Bu, dalam Al-Quran. Kenapa? Sebagai balas budinya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Ya saya aja yang menghadapi. Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begal nasab, saudara. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Romai Rama, saudara. Jangan sampai kita nyakitin hati dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Dzurriyyahnya Nabi tetap dzurriyyah, walaupun dia bandel, walaupun dia nakal. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Semua habaib yang ada di dunia dibersihin. Di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu. Iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim.
Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ini. Riwayat Syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Iman, takwa, dan ilmu bukan dari nasab. Li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Darah daging. Au adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Bahwa sampai kapanpun orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaib, maka katanya ini sudah su'ul adab. Seorang kiai itu, seorang ustadz itu kalau sudah dia benci kepada habaib, ada apa-apa kepada habaib, merasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu Quraisan wala tataqaddamu, qaddimu Quraisan wala tataqaddamu, wa illa khatahlaku. Qaddimu Quraisan, jadikan mereka itu termasuk pemimpin, dahulukan mereka dalam hal apapun. Lihat Kiai Hamid, beliau mau jadi imam, lihat dulu, ada habaib nggak mau jadi imam, walaupun kecil suruh jadi imam. Kenapa? Dia tahu, nyambung sama ilmunya Rasulullah. Dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat, walaupun dia Sayyid Quraisy Bani Hashim. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, penyok, unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah. Sekarang nih lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Ya biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb, sama anak. Iya, Beb. Gimana, bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib. Para habaib duriyae Kanjeng Nabi, darah dagingnya Rasulullah terbanyak di dunia, tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas. Anak cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, nggak jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ya jangan mau. Nggak percaya. Katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu. Katanya belum terbukti secara ilmiah. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman, yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra ke-4 dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin,
konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Kalau kamu diajari benci sama habaib, insya Allah kiai mau dia siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, walau ana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia, jangan sampai su'ul khatimah. Wah, ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jadi kalau habaib itu ya dua-duanya, punya maksiat zahir, punya maksiat batin. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Allah juga tidak pernah berhenti untuk membersihkan. Siapa yang disestempel Allah tidak pernah lepas dari pembersihan Allah. Wa yutahhirakum. Lah kan sudah dibersihkan, kenapa kok disucikan? Habib Saleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta.